Pemirsa, prospek harga emas di tahun ini, tahun 2023 diprediksi semakin menjanjikan seiring dengan potensi meredanya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Apakah ini menjadi momen yang tepat untuk berinvestasi emas? Kita akan berbincang bersama dengan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Leonard. Ya, Pak Ibrahim, beberapa orang mengatakan melihat pergerakan harga emas belakangan ini adalah waktunya beli emas. Katanya karena ketidakpastian soal arah suku bunga Amerika Serikat, Indonesia, dan beberapa bank sentral lain. Dan juga masih tidak pastinya tentang kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina. Anda melihat di waktu atau harga seperti sekarang, tadi kita lihat harga emas antam itu sudah 1 jutaan per gram, Pak Ibrahim, masih bisa memberikan potensi untung atau sebetulnya ini sudah mahal, Pak? Kalau saya lihat harga saat ini sudah terlalu mahal ya. Kemarin menyentuh di level tertingginya untuk emas dunia sendiri itu di 1928. Nah, ini pun juga kenaikan ini sangat tidak wajar ya, karena saat itu dilihat dari data inflasi Amerika yang sesuai ekspektasi di 5,6, ya kemudian ada harapan Bank Sentral Amerika kemungkinan menaikkan suku bunga hanya 25 basis poin, tetapi harus ingat loh, 25 basis poin itu besar. Ya, tetapi para spekulan mengatakan bahwa kenaikan ini begitu rendah, bahkan di tahun 2023 di semester pertama Bank Sentral Amerika kemungkinan hanya menaikkan 75 basis poin sampai 100 basis poin. Nah, ini mengindikasikan bahwa pada saat inflasi mengalami penurunan, ini kesempatan bagi investor untuk melakukan pembelian. Dan ini kalau kita lihat benang merahnya di bulan Januari tahun 2022 itu pun juga sama, mengalami kenaikan begitu cepat. Tetapi ini harus berhati-hati. Kita melihat bahwa kenaikan saat ini di 1928 itu sudah level tertinggi. Walaupun ada informasi, ada kemungkinan besar mendekati akhir bulan Januari ini akan kembali ke level 1900 di 40-an. Tetapi kita masih masih belum begitu yakin ya, karena akan ada koreksi-koreksi ya, di mana perang di Ukraina sampai saat ini terus digencarkan ya, belum berakhir. Dan kita lihat bahwa ada kemungkinan besar Rusia menginginkan setelah musim dingin ini Ukraina bisa dikuasai. Nah, ini pun juga akan membuat satu permasalahan yang akan mengakibatkan inflasi kembali naik. Nah, kalau seandainya inflasi di bulan Desember di 5,6%, belum tentu di Januari ini ya itu di 5,6, bisa saja akan di atas 5,6. Nah, ini yang sebenarnya membuat pelaku pasar itu merasa bahwa ini kesempatan terbaik untuk melakukan pembelian. Tapi harus ingat bahwa logam mulia di atas 1 juta itu adalah level yang paling mahal. Artinya apa? Kalau seandainya investor ini mau melakukan pembelian terhadap logam mulia, ini jangan dulu, harus berhati-hati. Karena ada kemungkinan bahwa emas dunia ini juga akan terkoreksi mencapai level terendahnya di 1.550. Nah, ini yang paling penting, Mas Leonard. Baik, Pak Ibrahim, yang kita bicarakan ini bukan harga emas fisik ya, ini harga emas kontrak, dan itu berbeda atau tidak sebenarnya dengan emas fisik ya, Pak Ibrahim? Ya, kalau kita bicara dengan emas fisik, ya ini kan logam mulia ya, ini kan selalu berhubungan dengan mata uang rupiah. Nah, pada saat harga emas dunianya ini mencapai level di 1.900, anggaplah di 1.928 US dollar per troy ounce, kemudian ya rupiahnya melemah di 15.200, ini pasti akan di atas 1 juta. Tetapi harus diingat bahwa saat ini logam mulia ini kan berhubungan dengan rupiah. Pada saat rupiahnya, bisa saja rupiah akan menguat kembali. Kemarin rupiah mengalami penguatan karena Jokowi efek, ya, di mana Jokowi merevisi PP nomor 1 ya tahun 2019, sehingga terjadilah rupiah mengalami penguatan. Tapi penguatan itu kan hanya bersifat sementara. Nah, ada kemungkinan besar bahwa rupiah ini juga akan kembali di atas 15.300-an. Nah, ini yang harus berhati-hati ya bagi investor untuk membeli ya logam mulia saat ini, karena harga sudah relatif lebih tinggi. Itu, Mas. Kalau bicara emas fisik dulu ya, Pak Ibrahim.
Ya. Di 2023 ini proyeksi keuntungan atau kenaikan harga emas, kita bilang logam mulia Pak, dibandingkan 2022 itu akan sama tingginya, sama banyaknya naiknya dengan 2022 atau akan lebih rendah dibandingkan 2022? Kalau saya lihat untuk tahun 2023 ini kemungkinan akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun 2022. Range-nya ya, kalau kita range-nya, range-nya itu ya range-nya kalau saya lihat, misal kita kembali ke emas dunia dulu, range-nya kalau dulu tahun 2022 itu level terendahnya itu di 1617 US dollar per troy ounce. Ya, ini kita bicara untuk emas dunianya. Nah, kenaikan tertingginya itu di 1900-an US dollar per troy ounce. Tetapi di tahun 2023 dengan rupiah yang kemungkinan besar akan menyentuh di level 16.000 ya maksimal, ini range-nya untuk emas dunia itu dari 1.550 sampai di 2.100. Nah, 2.100 US dollar per troy ounce itu kemungkinan terjadi itu adalah di semester kedua. Itu Mas Leonard. Jadi Sebentar. ini kalau itu alasan tadi yang barusan Pak Ibrahim katakan, rupiah bisa ke 16.000 dan emas bisa ke 2.100 dolar per troy ounce di second half 2023. Alasannya apa Pak? Karena kalau kita lihat kan perang Rusia Ukraina ya tidak berubah. Kemudian ekonomi dunia kan sebenarnya membaik ya, karena Tiongkok sudah mulai membuka lagi ekonominya, Amerika Serikat kita lihat inflasinya mulai terkendali. Apa alasannya kemudian dolar bisa menguat begitu rupa 16.000 dan akhirnya membuat emas jadi bisa nyentuh 2.100, itu alasannya apa Pak Ibrahim? Ya, gini. Jadi saya lihat bahwa pada saat perang di Ukraina berakhir di semester pertama, perang ini sebenarnya perang yang utama itu akan terjadi di Asia, terutama adalah di Tiongkok. Kita harus tahu bahwa DPR ya Tiongkok sendiri yang mengatakan bahwa Taiwan itu adalah bagian dari provinsi ancaman geopolitik Taiwan maksud Pak Ibrahim ya? Geopolitik ini sangat kental sekali karena Amerika sendiri mengatakan bahwa apabila terjadi perang di Asia ini cukup dahsyat sekali, ada kemungkinan besar indeks dolar ini akan kembali ke level 112. Nah, berbeda permasalahan di Ukraina dengan di Asia, karena di Asia sendiri kita tahu bahwa Tiongkok sendiri adalah salah satu negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau seandainya terjadi perang, kemungkinan besar akan terjadi sanksi-sanksi ekonomi yang dilakukan oleh NATO, kemudian oleh Amerika dan Inggris. Kalau akhirnya perang, apa? Ini akan terjadi satu permasalahan. Kalau ada perang gitu, ya, Pak Ibrahim. Kalau nggak ada perang, Pak? Nah, kalau nggak ada perang pun juga kemungkinan besar Amerika akan melakukan perang dagang kembali ya dengan Tiongkok. Kita tahu bahwa Joe Biden sudah mengatakan kalau sekarang Amerika sudah mulai kembali mengembangkan hubungan bisnisnya dengan Tiongkok, Pak. Tidak lagi lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat Joe Biden sudah mulai melakukan beberapa investasi. Pertemuan G20 di Bali itu membantu itu. Bukankah faktanya seperti itu Pak Ibrahim? Oke, jadi G20 kemarin itu adalah memang sangat hangat ya, itu secara politis. Tetapi kalau secara ekonomi kemungkinan besar Amerika pun juga masih belum puas dengan ekspor impor dengan Tiongkok. Misalnya pada saat Trump melakukan perang dagang, ini pun juga Joe Biden juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Amerika dengan Tiongkok akan melakukan perang dagang kembali. Cuma kemarin karena permasalahan COVID-19, kemudian perang di Ukraina, sehingga untuk perang dagang ini dihentikan dulu. Apalagi saat ini bahwa di Tiongkok, di Amerika sendiri, batas atas utang ini kemungkinan besar itu akan melebar di 31 miliar US dollar. Ini pun juga akan luar biasa, apalagi pasca di mana ada satu pengusutan ya terhadap dokumen-dokumen Joe Biden. Ya, itu sesuatu yang sedang ada di sana. Betul. Tapi kan mungkin tidak akan sebegitu besar dampaknya Pak untuk membuat kemudian rupiah bisa menyentuh 16.000 nih Pak Ibrahim. Ini luar biasa nih, saya baru dengar sekarang nih. Ya, memang saya dalam outlook bahwa rupiah kemungkinan besar ini akan menyentuh di level 16.000. Secara teknikal pun juga itu akan terjadi. Kenapa? Krisis ekonomi yang terjadi secara global memang tidak akan berpengaruh terhadap Asia, ya terhadap Asia. Tetapi kita harus ingat bahwa bisa saja rupiah itu menyentuh di level tertingginya. Kita belum tahu ya. Dalam beberapa hari ini Pak Ibrahim kan rupiah sampai 14.900-an tuh Pak, karena memang ada inflow dari
pasar Sun, pasar SBN, kalau ini bisa terjadi dengan sangat cepat, 16.000 kelihatannya agak jauh itu Pak Ibrahim. Alasannya apa sih Pak? Saya kurang bisa ini Jokowi menangkap efek. ini. Harus ingat, harus ingat bahwa rupiah kemarin sempat menyentuh di bawah 15.000 karena Jokowi efek. Ya, di mana kita melihat bahwa sebelumnya Devisa hasil salah ekspor satu ekonom aturannya. kita, ya, Kemudian betul, dana asing masuk ke pasar obligasi, masuk Yield-nya semua. Dan turun, karena Pak, harganya naik begitu betul, ya kan, sehingga betul, rupiah langsung kuat. langsung menguat. Tapi Oke. sekarang rupiah sudah kembali lagi di atas 15.000. Artinya Pak, Jokowi efek itu sudah berakhir. Dan kita akan mengikuti fundamental. Fundamentalnya di mana? Ya pada saat di Eropa, kita tahu bahwa ini musim dingin di Eropa. Artinya apa? Ini perang juga berkecamuk, ya dolar pun juga kemungkinan besar. Sekarang dolar secara teknikal itu sudah kemungkinan akan menyentuh kembali di 104. Secara Artinya teknikal apa? itu kan artinya kalau secara terjadi teknikal, ya Pak Ibrahim ya. Ya, Kalau jadi gini, terjadi, kalau pasar mengakui analisis teknikal itu kan Pak ya. ya jadi gini Pak. Jadi Kalau saya tidak lihat, diakui berarti ya, tidak terjadi ya analisis teknikal itu Pak Ibrahim. betul. Jadi gini, Oke. kalau kita lihat Kalau ya secara analisis fundamental, fundamentalnya Pak Ibrahim, kalau analisis fundamental, kita jangan bicara teknikal dulu. Itu emas ada di harga berapa Pak di tahun ini Pak? emas berada di tahun ini adalah di 2.100 US dollar per troy ounce. Itu untuk emas dunianya. Fundamental, untuk logam Pak. mulia ini, Fundamental, Pak. logam mulianya gimana? Itu Secara analisis fundamental, teknikal atau fundamental Pak? fundamental dan teknikal. Fundamental dan teknikal itu mengindikasikan bahwa emas dunia kemungkinan besar menyentuh di level 2.100. Penyebab dari Teknikal ya fundamental itu ya, itu berarti ya, adalah masalah teknikal ya, Pak Ibrahim ya? teknikal dan fundamental. Fundamental apa Ingat, Pak yang teknikal membuat dan meningkatnya permintaan akan emas kalau secara fundamental Pak? Geopolitik yang terjadi di kan belum Asia terjadi. terutama. Yang belum terjadi. Belum Perang terjadi, tetapi Yang belum terjadi ya sampai kemungkinan- sekarang. Betul, belum terjadi sampai Oke. sekarang. Tetapi kita harus ingat bahwa letupan geopolitik, apalagi di semenanjung Korea, Oke. kemudian di semenanjung Cina Selatan, Ya. ini kemungkinan besar akan membawa letupan dan harus Baik. ingat bahwa baik. Bank Sentral Amerika kemungkinan besar Oke. juga akan menaikkan suku bunga lebih dari 100 basis poin. Itu Mas Donar. Itu kemungkinan sejauh ini yang kita tangkap Pak, suku bunga Bank Sentral Amerika akan lebih rendah kenaikannya tahun ini dibandingkan tahun lalu. Itu semua pemberitaan sudah mengatakan begitu. Tapi untuk saat ini Betul. berterima kasih untuk proyeksi yang Anda berikan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim As-Suaibi. Terima kasih Pak Ibrahim, selamat pagi.